Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan menjawab komentar dari Mas @ki3080 yang bilang, pakai formasi apa bang? Iya, pertanyaannya simple banget ya guys ya. Tapi barangkali ada teman-teman yang mungkin penasaran juga nih dengan taktik, strategi, dan formasi yang sukses membawa tim saya meraih gelar juara di setiap musimnya. Yuk, pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Oke guys, jadi dalam 5 musim terakhir, alhamdulillah kedua tim yang saya tangani, yaitu FC Buteng maupun Sangkuriang FC, selalu sukses meraih trofi di setiap musimnya guys. Dan sebenarnya ada beberapa formasi yang saya gunakan dalam 5 musim terakhir. Tapi ada salah satu formasi andalan yang sering saya gunakan untuk laga-laga penting guys, yaitu formasi 3-2-4-1. Oh ya, tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya mau merekomendasikan terlebih dahulu khususnya untuk player Sultan, Raja Minyak, dan Juragan Bawang. Barangkali berencana top up untuk memperkuat timnya musim ini, saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagramnya Kiano Official. Dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke guys, jadi musim ini rencananya saya akan kembali menerapkan skema formasi 3-2-4-1 untuk kedua tim yang saya tangani, yaitu FC Buteng tim level 99 dan Sangkuriang FC tim level 18. Nah, alasan saya musim ini kembali menerapkan formasi 3-2-4-1 yaitu karena formasi ini tentu sudah terbukti membantu tim saya meraih kesuksesan dalam beberapa musim terakhir. Bahkan musim lalu dengan menggunakan formasi 3-2-4-1, akhirnya tim yang saya tangani yaitu Sangkuriang FC kembali meraih quadruple, sementara FC Buteng sukses meraih triple winner. Oh ya, kalau teman-teman sendiri sekarang pakai formasi apa nih guys? Nah, buat teman-teman yang ingin berbagi pengalaman bermain Top 11 atau barangkali ada yang ingin ditanyakan, silahkan kamu tinggalkan komentar di bawah video ini. Tapi sebelum komentar jangan lupa like dulu videonya ya guys ya. Oke guys, jadi alasan pertama kenapa sekarang saya kembali menerapkan formasi 3-2-4-1 yaitu karena formasi ini tentu sudah terbukti membawa tim saya meraih kesuksesan musim lalu. Selain itu, taktik, strategi, dan formasi ini juga sepertinya sudah cocok dengan skema pemain yang saya miliki guys. Tapi formasi 3-2-4-1 juga punya kelebihan serta kelemahan yang mungkin harus kamu ketahui sebelum kamu menerapkan formasi ini. Nah, untuk kelebihannya sendiri, pertama, formasi 3-2-4-1 memiliki stabilitas pertahanan yang cukup baik. Ya, meskipun di sini kita menempatkan 3 back, tapi 3 back tengah ini bisa memberikan soliditas di lini belakang yang cukup efektif ketika menghadapi serangan langsung dan menjaga gawang tim kita tetap aman. Selain itu, dengan menggunakan formasi 3-2-4-1, tim kita juga seringkali mendominasi lini tengah. Dan dengan menempatkan 2 gelandang bertahan nantinya mereka bisa memberikan keseimbangan, sementara 2 gelandang tengah lainnya bertugas mengatur tempo permainan dan menciptakan peluang ke lini pertahanan lawan. Apalagi formasi ini juga menurut saya cukup fleksibel ketika menyerang karena beberapa pemain bisa memberikan banyak opsi serangan dan mereka cenderung bermain dengan umpan pendek atau bisa juga melakukan serangan balik cepat. Jadi formasi 3-2-4-1 seperti ini menurut saya sangat adaptif terhadap berbagai situasi permainan karena tim kita dapat dengan mudah beralih dari fase bertahan ke fase menyerang guys. Ya, meskipun formasi 3-2-4-1 memiliki kelebihan, tapi perlu diingat formasi ini juga punya kelemahan yang mungkin harus kamu pertimbangkan guys. Dan agar taktik, strategi, serta formasi ini bisa lebih efektif, jadi kita membutuhkan pemain yang cukup berkualitas, pemain-pemain yang punya teknik atau skill yang tinggi. Sebagai contoh, di sini saya menempatkan beberapa pemain yang sebelumnya sudah saya latmil atau bahasa gaulnya dilatih secara militer. Kalau saya biasa nyebut dilatih secara individu.
yaitu striker, kemudian ada gelandang kanan, gelandang kiri, dan juga gelandang tengah. Jadi pemain-pemain tersebut sebelumnya sudah saya latih agar memiliki skill serta atribut yang sesuai dengan posisi dan juga gaya mainnya guys, agar taktik yang kita terapkan bisa berjalan efektif. Dengan begitu para pemain bisa berkoordinasi dan bisa memahami satu sama lainnya dengan baik ketika pertandingan berlangsung. Tapi jujur nih guys, formasi 3-2-4-1 menurut saya sulit diterapkan karena tidak semua tim memiliki pemain yang cocok untuk formasi ini. Butuh waktu yang cukup lama agar tim kita bisa menyesuaikan diri dan terbiasa dengan skema formasi 3-2-4-1 ini guys. Nah, agar taktik dan formasi ini bisa lebih efektif, usahakan kamu harus memiliki pemain yang punya atribut finishing serta penempatan posisi yang bagus di area depan, khususnya di posisi striker. Sementara di area sayap, kita bisa menempatkan pemain yang punya atribut passing maupun crossing serta penempatan posisi yang baik. Dan di area tengah, minimal kita harus punya satu gelandang kreatif. Dengan begitu, permainan tim kita bisa lebih efektif. Karena jika permainan tim kita tidak efektif, tim kita biasanya akan rentan melakukan kesalahan. Apalagi jika terjadi kesalahan dalam penguasaan bola, terutama di area tengah ya guys ya. Biasanya lawan cenderung memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan serangan balik cepat ke lini pertahanan tim kita guys. Dan untuk taktiknya sendiri, saya biasanya akan menerapkan taktik dengan mental tim menyerang, fokus umpan sayap kanan. Ini bebas tergantung pemain mana yang menurut kamu main bagus. Misalkan dari kiri ya kamu fokus dari kiri, misalkan bagus dari kanan kamu bisa serang dari kanan, misalkan yang bagus di tengah kamu bisa fokus umpan lewat tengah. Kalau saya sendiri, saya merasa pemain yang menurut saya main bagus untuk memberikan umpan yaitu sayap kanan, jadi fokus umpan sayap kanan ya guys ya. Ini tentu setiap tim memiliki pemain-pemain berkualitasnya tersendiri dan posisinya mungkin tidak sama, jadi ini bebas untuk taktiknya. Kemudian untuk gaya umpan pendek, serangan balik nyala, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Jadi strategi yang saya terapkan kali ini yaitu strategi tiki taka serangan balik cepat. Nah, tiki taka sendiri yaitu gaya permainan yang mengandalkan umpan pendek cepat untuk menguasai bola. Taktik ini akan sangat efektif untuk mengontrol permainan dan menciptakan peluang untuk mencetak gol. Sementara serangan balik cepat adalah strategi yang memanfaatkan momen ketika lawan kehilangan bola dan tim kita akan langsung melakukan serangan balik cepat. Nah, taktik ini akan sangat efektif untuk mengejutkan tim lawan guys. Jadi menggabungkan antara tiki taka dan serangan balik cepat dalam formasi 3-2-4-1 tentu memberikan fleksibilitas yang tinggi dan tim kita dapat mengontrol permainan dengan baik, kemudian melakukan serangan balik cepat ketika mendapat peluang bagus. Tapi perlu diingat, taktik, strategi maupun formasi bisa saja berubah sewaktu-waktu tergantung situasi di setiap pertandingannya ya guys ya. Nah, kesimpulannya, formasi 3-2-4-1 dengan kombinasi tiki taka dan serangan balik cepat adalah formasi yang menurut saya cukup menarik dan efektif. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas pemain, latihan yang intensif, dan kemampuan kita dalam menerapkan strategi ketika pertandingan berlangsung guys. Selain itu, ada faktor lain yang harus dipertimbangkan. Nah, yang pertama yaitu faktor dari lawan yang kita hadapi. Karena formasi dan strategi lawan tentu akan sangat mempengaruhi jalannya pertandingan. Kedua, kondisi pertandingan itu sendiri, seperti cuaca, kemudian faktor lapangan, karena di level-level awal lapangan masih belum mulus ya guys ya. Serta kondisi fisik pemain juga perlu diperhatikan. Pastikan sebelum pertandingan kondisi pemain kamu bugar dan moral pemain yang kamu tempatkan itu minimal sangat baik atau kalau bisa mantap. Dan sebelum saya menutup video ini, saya mau disclaimer terlebih dahulu bahwa pembahasan kali ini bersifat umum dan tidak dapat diterapkan secara langsung pada setiap tim. Karena setiap tim memiliki karakteristik yang berbeda serta membutuhkan analisis yang lebih mendalam agar taktik, strategi, dan formasi 3-2-4-1 tiki taka serangan balik cepat ini bisa lebih efektif ketika kita gunakan di setiap pertandingannya nanti guys.
Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Dan jika pembahasannya bermanfaat, jangan lupa like videonya ya guys ya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat membership Antv Eleven. Terima kasih buat partnership Antv Eleven yaitu Kiano Official. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.